Dari lantai 5 Gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta, inilah Megapolitan Journalist Forum bersama pembawa acara kita, Ozi Sulaiman. Cause you were born into this evil world. When man is killing man, I know just why. What are we become? Just look what we have done. All that we destroy, you must build again. When the children cry, let them know we try. Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must know the way through the better day for all the young. Cause you are mine for all the one to see that we all can live with love and peace. No more president and all the world's feeling. One united world under God. When the children cry, let them know we try. Cause when the children sing, then the new world begin. Pemirsa, Megapolitan Journalist Forum kali ini menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama, penggiat perdamaian, yaitu dari Komite Perdamaian Dunia, Dr. Giotto Sentani, yang lebih dikenal dengan Gong Perdamaian Dunia dan Gong Perdamaian Nusantara. Yang kedua, tokoh pers nasional kita, pejuang reformasi, Bapak Haji Herman Surya Wijaya. Yang ketiga, tokoh pers nasional kita, mantan wakil Dewan Pers, Bapak Dr. Andes Sabam Leo Batubara. Dan yang terakhir, penegak keadilan, pengayom masyarakat dari Mabes Polri, Bapak Boy Rapli Amar. When the children cry, let them know we try. Cause when the children sing, then the new world begin. When the children fight, let them know it's alright. Just when the children sing, then the new world begin. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Safira Al-Jupri. Selamat datang semuanya para hadirin yang terhormat. Apa kabar semuanya?
Oji. Baik, apa kabar Pira? Sangat tersanjung sekali saya bisa berdampingan dengan Bu Oji di sini. Selamat datang para narasumber Selamat kami datang. pada kali ini. Dan selamat datang kepada yang terhormat para hadirin sekalian. Hari ini terima kasih sekali dapat meluangkan waktu untuk menghadiri Megapolitan Jurnalis Forum. Salam Jurnalis Indonesia. Bu Oji, saya sangat tersentuh sekali dengan lagu yang tadi. Yang benar Pira. Dan semua yang ada di sini juga tersentuh karena kali ini setiap hati yang tersentuh itu akan membawa perdamaian di Indonesia. Amin. Semoga saja semuanya merasuk dalam hati ya Bapak-bapak, Ibu. Tidak hanya didengarkan saja karena kali ini tema kita adalah jurnalisme perdamaian. Baiklah pemirsa dan para rekan-rekan pers, para insan pers. Sebelum kita memulai dalam diskusi ini, Betul. selanjutnya kita akan saksikan menyaksikan visualisasi berikut ini. Demikianlah visualisasi yang baru saja kita saksikan Bu Ozi dan para hadirin semua. Memang seharusnya jurnalisme di Indonesia membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Karena wartawan-wartawan yang kita miliki di Indonesia sebenarnya sudah mengusahakan berita-berita yang memang teraktual. Bagus, dalam artian di sini tergantung masyarakat bagaimana penerimaannya. Oke Bu Ozi, setelah kita berbincang, setelah mendengarkan lantunan yang mempesona dari Bu Oji juga, mari kita laksanakan atau kita lanjutkan diskusi kita di Megapolitan Jurnalis Forum bersama narasumber kita. Silakan Bu Oji. Baiklah pemirsa, kebetulan kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Apa kabar Bapak Suntani, Bapak Herman Surawijaya, Bapak Leo Batubara dan Bapak Boy Rapli Amar. Saya lebih sangat konsen nih kepada sesepuh saya juga ini, tokoh pers juga, dan kemudian juga beliau mantan wakil Dewan Pers. Bagaimana Pak Leo menyikapi pers nasional kita dalam konteks pertaruhan antara integritas idealisme dengan pragmatisme yang sulit terelakkan dalam membangun pers perdamaian? Kira pertanyaan ini sangat baik ya. Minggu ini kita memperingati 3 peristiwa besar. Pertama, KWRI usia 15 tahun. Selamat. Yang lebih besar lagi, usia kebangkitan nasional 105 tahun. Yang ketiga, usia reformasi 15 tahun. Apa yang kita pelajari dari kebangkitan nasional terkait pertanyaan tadi? Bahwa waktu itu orang Makassar dipimpin Hasanuddin berontak melawan Belanda, kalah. Ambon Patimura kalah, Diponegoro Jawa kalah. Kemudian Sumatera Barat Imam Bonjol kalah, Aceh Tengku Dituturo kalah, Batak Singamangaraja kalah. Kenapa kalah? Karena mereka menggunakan baju suku. Maka waktu itu anak-anak muda berpikir, bagaimana supaya kita bisa mengusir Belanda? Lahirlah seorang wartawan namanya Tirto Adi Suryo. Dia bikin koran Dedet Pria di Bandung. Maka lahirlah konsep Indonesia oleh orang-orang wartawan yang merangkap dari orang-orang pergerakan. Orang-orang pergerakan juga menjadi pemret. Bung Karno punya koran, Sahrir punya koran, kemudian ada Malik punya koran, Dr. Sitomo punya koran. Inilah awal dari kebangkitan nasional. The point is, itulah sumbangan pers pada waktu itu. Baik, bagaimana menurut Pak Boy Rapli? Selanjutnya. Hemat saya bahwa kehidupan pers dalam demokratisasi saat ini sangat luar biasa ya. Artinya kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat itu benar-benar dikatakan undang-undang dasar kita memberikan hak kepada warga negara. Yang kedua, kalau kita lihat undang-undang pokok persnya sendiri itu sebenarnya merupakan suatu rambu-rambu. Tahan dulu sejenak. Pemirsa, kita
ikuti yang satu ini. Tetap di Megapolitan Journalist Forum. Megapolitan Jurnalis Forum. Sekarang karena perbedaan pendapat tidak menjadi permusuhan untuk sebuah proses demokrasi yang sehat. Megapolitan Jurnalis Forum. Terima kasih pemirsa dan hadirin masih setia bersama kami di Megapolitan Journalist Forum. Salam jurnalis Indonesia. Sepertinya wartawan di sini semuanya rekan-rekan pers tidak sabar untuk mengungkapkan pernyataannya atau tanggapannya. Namun sabar sejenak karena kita lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita. Silakan Bung Oji. Baik Vira, tadi kita sempat menarik sekali apa yang disampaikan dengan Bapak Boy Raffi Amar. Betul. Sempat saya tahan sejenak. Ya, saya persilakan Pak Boy melanjuti pandangan Anda. Ya, kita melihat bahwa Undang-Undang Pokok Pers, Undang-Undang 40 tahun 1999, itu merupakan suatu karya yang di era reformasi ya, yang telah memberikan ruang kebebasan pers yang sangat baik. Tetapi kan di dalam konsiderannya itu sangat jelas bahwa insan pers juga diharapkan punya peran ya, untuk menjaga ketertiban dunia, kemudian ketertiban atau katakanlah upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Dan kita berharap juga justru dapat membantu terwujudnya perdamaian yang positif di negara Republik Indonesia. Baik Pak Boy, menarik sekali Anda katakan tadi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Apakah menurut Anda undang-undang tersebut sudah efektif? Kami melihat ini sudah berjalan efektif ya, tetapi tentu kualitas daripada implementasi kegiatan jurnalistik yang tentunya harus terus kita dekatkan. Karena dengan adanya undang-undang ini, karya jurnalistik itu merupakan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Artinya kebebasan itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi ada rambu-rambu yang harus dipahami. Belum lagi terkait dengan masalah kode etik jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik juga kan diungkapkan bahwa pers itu di dalam melakukan pemberitaan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan masalah keselamatan negara, yang mengganggu keamanan negara, yang mengait dengan masalah dapat menimbulkan perpecahan di antara negara kesatuan Republik Indonesia, itu menjadi suatu pertimbangan yang harus ada dalam. Oke, ini menarik menurut saya. Selanjutnya saya persilakan pandangan dari Bapak Dr. Jioto Suntani. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Osi. Jadi pertama saya apresiasi pada acara ini. Ini acara yang sangat luar biasa. KBRI mempelopori ada dialog namanya jurnalisme perdamaian. Saya sering mengatakan bahwa wartawan adalah juru bicara Tuhan. Jadi selain membawa misi yang kebaikan harus sampai pada masyarakat. Sebagai juru bicara Tuhan, kita harus membawa misi-misi kebaikan itu. Terus terang kami prihatin dengan kondisi pemberitaan yang ada di negeri kita saat ini. Yang diekspos banyak sisi negatifnya. Jadi di mata dunia kita tuh kesannya, image-nya adalah bangsa yang amburadul. Karena yang diekspos adalah yang negatifnya. Padahal, apakah demikian Pak? ini yang sering saya perhatikan, kadang-kadang kalau kita lihat acara-acara di media itu capek. Karena beritanya berita yang itu-itu melulu, jadi capek sekali. Padahal menu yang paling baik adalah menu kebaikan. Kalau pers itu menyajikan yang baik-baik, itu masyarakat akan senang. Jadi sehat dan walafiat, jadi mereka berproduktif, bisa berkarya yang baik-baik. Mohon maaf, saya sering mengatakan bahwa Amerika itu banyak jeleknya. Tapi yang diekspos yang hebat-hebat semua. Saya sering katakan, Amerika itu banyak buta hurufnya. Banyak yang miskin, banyak kriminalnya, tapi yang diekspos yang hebat-hebat, adik kuasa, super power. Jadi dilihat dari Eropa, bangsa timur yang di tengah. Kalau dari Indonesia kan timur barat, bangsa timur yang di barat, tapi kan kita ngikut versi Eropa kan. Masa
Arab dibilang Timur Tengah itu bagi saya bukan Timur Tengah, Timur Barat, bangsa Timur yang di Barat. Ini Oke, menarik banyak sekali. sekali hubungan-hubungan yang Menarik sekali. luar biasa. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Herman Suryawijaya sebagai tokoh pers senior. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Boy maupun dari Komite Perdamaian Dunia ini, saya pikir dua-duanya ada benarnya. Undang-Undang Nomor 40 lahir di zaman reformasi. Artinya pers yang sekarang sedang menikmati apa yang disebut euforia reformasinya. Dulu zaman saya menjadi wartawan mungkin sama-sama dengan Pak Leo, itu sering mengalami pemberangusan. Saya di Harian Merdeka, saya di Prioritas mengalami itu. Jadi senantiasa begitu pers lantang menyuarakan suatu kebenaran menurut versinya pers, itu pasti akan kejebak dengan masalah yang disebut pemberedelan. Apa perbedaannya pers masa lalu dengan masa kini, Pak? Justru itulah, pers sekarang, kalau dulu saya istilahkan pers bebas yang bertanggung jawab. Kalau sekarang pers merdeka. Tetapi ini rekan-rekan pers sendiri salah menginterpretasikan kemerdekaan yang kebablasan. Ada sebagian pers yang menganggap dirinya sebagai pers yang betul-betul tidak terjamah oleh hukum. Saya ambil contoh, salah langkah dari pers sendiri seperti beberapa media elektronik. Itu ada satu acara forum diskusi yang seolah-olah